Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah serta hidayah. Alhamdulillah pada malam hari ini yang telah memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani serta rohani, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka silaturahmi setiap 2 minggu sekali di lingkungan RT 03 RW 07. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah sama-sama kita hadir pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan selalu Allah permudah segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam teman Allah Subhanahu wa taala dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, yang sama-sama kita bisa saksikan RT kita Bapak Hartoyo, alhamdulillah selalu support dalam pengajian di setiap malam minggu. Kita doakan semoga Pak RT kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, yang mudah-mudahan selalu amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku umarok lingkungan dalam lingkup KRT-an, dan mudah-mudahan beliau selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hormati guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Fadil Rahmat, dan mudah-mudahan mari kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan beliau selalu dilimpahkan rezeki dan barokah dan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dari Dewan Pengurus Mushola PKM Seksi Rohanian, yaitu Ustaz Denny dan Ustaz Udin, yang selalu komitmen untuk menjalankan amanah dalam pengurusan, sehingga pada setiap malam minggu, setiap 2 minggu, 1 bulan kita mengajukan pengajian, dan kita doakan semoga beliau ini selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada wakil dari Ketua DKM Bapak Mukas yang saya hormati, yang selalu membimbing saya dan mengawal saya dalam menjalankan pengurus DKM, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, rezeki dan halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin.
dan kepada para pengurus DKM dan dari KRT pengurus KRT yang tidak dapat saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan para pengurus dari DKM dan KRT dan para jamaah Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya mewakili dari tuan rumah dalam rangka pengajian pada malam hari ini, mewakili dari Gang Blora dan Gang Samudra. Dalam hal ini pengajian dialihkan ke teras musola karena sesuatu hal kita dialihkan ke musola Al-Barakah. Yang pada kesempatan malam hari ini karena dari panitia ya kurang dari 2 gang, alhamdulillah terima kasih bantuan kepada pengurus dari KRT atas supportnya pada malam hari ini, dan saya memohon maaf apabila dari segi sambutan maupun hidangan yang nanti dihidangkan disediakan kurang berkenan di hati para jamaah. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Baiklah, untuk itu sebagai pembawa acara ada kalanya saya membawakan sunnah acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Udin Rahmanuddin, dan yang ketiga acara pengajian yaitu kajian yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Muhtaram Ustaz Adi Rahman, dan yang ketiga insyaallah adalah sesi mahkamah, dan yang keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk itu kita lanjutkan ke acara pertama yaitu pembukaan. Baiklah, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Al-Hadiyah wa kulli niyatin salihah fil hadatil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Udin Rahmanuddin. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahil azim. Allahumma rahmatna bil Qur'an. Terima kasih kepada Ustaz Udin yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan beliau yang membacanya dan kita yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan nilai ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pengajian yang insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Adi Rahmat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami muliakan para guru-guru, para asatidz yang sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan wasilah hadirnya guru-guru kita di tempat ini, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua DKM beserta jajaran kepengurusan, juga seluruh hadirin yang sama hadir di tempat ini yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, ataupun yang mengikuti siaran ini, kajian streamingnya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir kembali dalam pengajian rutin di malam minggu. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini menambah keilmuan, menambah ketakwaan, bila bisa memperbaiki dalam hal-hal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan ke haribaan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jatuh sebagai umatnya beliau, diberikan syafaatnya kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini di Bukit Jati Kesapa ada peringatan Maulid ya. Dan saya pun diundang karena kapasitasnya hanya sebatas tamu undangan, jadi mungkin tidak bisa ngajak bapak-bapak untuk hadir di tempat kami ya. Karena memang tidak ada amanat untuk membawa jamaah hadir dalam peringatan Maulid di tempat kami. Maka di majlis kami sendiri Al-Mubarakah di blok A RT 1 itu tidak kami umumkan, karena memang tidak ada obrolan. Mau ngajak takutnya nggak ada persiapan di sananya, nanti bapak kecewa sama saya, gitu kan? Ini sebatas informasi aja. Dan ngajinya mungkin tidak lama Pak Herman ya. Biasa kita lama ya mungkin 10 setengah 11 gitu kan. Ya karena ada undangan ini ya bagi-bagi waktu aja lah. 12 lah. 12 kan. Tambahan ya 12. Ya di lain kesempatan lah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkaitan tentang ubudiyah, tentang tata cara ibadah kita kepada Allah yang dilakukan dalam keseharian kita berkaitan dengan sholat. Sebagaimana kita ketahui, dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Dalam rukun sholat pun dibagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Dalam praktek sunnahnya pun dibagi lagi. Ada sunnah yang dilakukan sebelum sholat, yaitu adzan dan iqamat atau qomat. Ada sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Sunnah yang dilakukan di dalam sholat terbagi 2. Ada yang namanya sunnah ab'ad yang kemarin kita bahas, yaitu sunat yang apabila ditinggalkan atau lupa diganti dengan sujud sahwi. Ada 2. 1 tasyahud awal, ketika ruku, ketika rakaat kedua tuh mau ke rakaat ketiga itu duduk, itu namanya tasyahud awal. Nah itu lupa, maka diganti dengan sujud sahwi nanti ketika mau salam. Yang kedua yaitu kunut, baik kunut pada sholat subuh atau pada sholat witir dalam pertengahan bulan suci Ramadan. Ketika itu lupa, maka sunnah itu diganti dengan sujud sahwi. Namanya sunnah ab'ad. 2 ya, tasyahud awal sama kunut. Lupa tasyahud awal atau lupa kunut, maka diganti dengan sujud sahwi. Gimana bacaannya? Subhana man la yanamu wala yasmu. Itu sunnah dalam sholat, sunnah ab'ad. Kemudian masih sunnah dalam sholat, dinamakan dengan sunnah hayat. Sunnah yang apabila ditinggalkan atau lupa itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Namanya sunnah hayat. Nah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sunnah hayat. Sunnah hayat jumlahnya ada 15 perkara. Berapa? 15. Kalau sunnah ab'ad cuma 2, tasyahud awal sama kunut. Sunnah hayat ada 15. Banyak amat ya. Tapi tetap ingat, perkara sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapat siksa.
dan ini masuk ke dalam masalah furu'iyah, cabang, bukan usuliyah, bukan asal gitu. Bukan asal tapi cabang. Maka kalau ada perbedaan jangan terlalu didebatkan gitu. Karena bukan usul, cabang. Ada cabang ini banyak pendapat-pendapat. Mana yang pertama daripada sunnah hayat? Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati sambil niat usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, misalkan berjamaah atau imaman atau adaan lillahi ta'ala. Ketika Allah itu niat dalam hati selesai bar ya. Nah sunnah ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau di sini mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Allah, tangan ini sejajar dengan bahu. Ya. Tapi jangan diukur ngambil meteran, diukur dulu nih sejajar. Jangan. Repot itu mah. Perkiraan. Kayak gue. Feeling. Ya. Allah, ini ngangkat tangannya sunnah nih. Allah, kedua tangan sejajar dengan bahu. Ada juga yang berpendapat ngangkat tangannya sejajar dengan telinga. Allah. Tapi jangan berlebihan. Gimana berlebihannya? Allah. Ini yang berjamaah mah repot di kiri kanan nih. Kalau diangkat gini, ya. Tapi biasa aja, jangan lebay gitu. Ya. Dan ini adalah sunnah. Artinya ketika Bapak tidak mengangkat tangan pun gak masalah gitu. Langsung aja lah Allahu Akbar gitu. Nggak diangkat tuh langsung Allahu Akbar. Boleh. Makanya ngangkat tangan tuh macam-macam. Ada yang segini doang sejajar dengan dada. Allahu Akbar. Kan? Macam-macam ada. Allah. Pokoknya macam-macam. Nah, itu adalah perkara sunnah. Artinya silakan mau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Jadi jangan terlalu diperdebatkan itu mah kalau angkat tangannya beda ya, atau biarin aja. Yang penting punya dasar masing-masing ya. Di sini sejajar dengan bahu ketika mengangkat tangan. Dalam keterangan lain ada sejajar dengan telinga. Kadang Nabi itu mencontohkan begitu Pak. Tidak hanya pada satu gerakan gitu. Satu ketika Nabi mencontohkan sejajar dengan bahu, satu ketika mencontohkan sejajar dengan telinga. Sama ketika bangun dari rakaat itu. Ketika bangun dari rakaat ke rakaat berikutnya, itu Nabi bangun nggak duduk dulu, langsung bangun langsung berdiri. Terkadang Nabi juga duduk dulu istirahat sebentar baru bangun baru berdiri gitu. Ya. Tapi kalau dalam rukun sholat tuh nggak ada duduk dulu langsung bangun. Artinya tidak stagnan pada gerakan itu. Ya. Maka kalaupun punya pendapat jangan terlalu pendapat saya begini sesuai dengan ini, kekeh gitu dengan pendapatnya, jangan. Ya. Karena banyak pendapat-pendapat yang lain. Ya. Satu, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sejajar antara tangan dengan bahu.
Kemudian yang kedua, mengangkat tangan hingga ruku ketika mau ruku. Kan tadi pertama Allah, satu nih, Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Mau ruku tuh sunnah ngangkat tangan. Allahu Akbar. Sunnah. Atau Bapak ketinggalan, jadi makmum, ketinggalan nih. Langsung aja Allahu Akbar. Enggak angkat tangan dulu, langsung Allahu Akbar. Boleh. Kadang saya pun demikian. Kalau memang ketinggal imamnya cepat nih, kita baru datang masuk Allahu Akbar udah. Allahu Akbar udah sami Allah. Kita belum ruku, imam udah sami Allah. Baru langsung aja, nggak usah angkat tangan dulu. Mempersingkat waktu. Kalau kita angkat tangan dulu, ketinggalan. Makanya dalam belajar kita tidak dituntut untuk hafal, tapi dituntut untuk tahu. Maka bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, supaya tahu. Ya, satu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dua, mengangkat tangan ketika ruku. Tiga, wa inda raf'i minhu. Tiga, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. I'tidal. Sami Allah. Nah, itu sunnah, tangannya diangkat. Maka sunnah mengangkat tangan itu kan ada 4, ya. Satu, takbiratul ihram. Dua, ketika mau ruku. Tiga, ketika bangun dari ruku. Keempat, ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Tahiyat awal. Ketika mau ke rakaat ketiga, itu sunnah mengangkat tangan. 4 tempat itu kesunahan mengangkat tangan. Diulang. 1, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 2, mengangkat tangan ketika ruku. 3, mengangkat tangan ketika i'tidal. 4, wad'ul yamini 'ala shimal. Posisi tangan setelah takbiratul ihram itu tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Posisi tangan setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Posisinya di bawah dada, di atas pusar. Dada, pusar. Sini berarti. Ya. Jangan naruh di pusar. Ada sholat yang naruh di pusar gitu tuh. Apa berat? Ya. Iya. Apa supaya angin gak masuk ke pusar gitu. Itu tuh pusarnya. Di atas, di bawah dada, di atas pusar. Laki-laki, tapi kalau perempuan ada juga yang untuk pusar perempuan ada. Ini laki-laki. Agak miring sedikit, jangan pas tengah, miring sedikit ke sebelah kiri, ya. Ya tadi jangan berlebihan juga, ada sampai begini nih. Ada juga, kasihan ada jemaah itu. Atau ada juga yang mentang-mentang kedinginan begitu. Kayak apa, pengawas proyek gitu. Mandor. Ya enggak ya. Posisi tangan atas di tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar. Berapa itu? 4. Oke, diulang. 1, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 2, mengangkat tangan ketika ruku. 3, mengangkat tangan ketika i'tidal, bangun dari ruku.
4. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kelima, watawajjuh. Yang kelima nih membaca doa iftitah, singkatnya gitu. Ini wajjahtu wajhiya, tawajjuh namanya. Ini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda ila akhirih. Nah, baca doa iftitah sunnah hayat. Ketika tidak dibaca pun tidak jadi persoalan. Kalau mau sempurna, baca tahiyatnya. Nah, doa tahiyat juga kan macam-macam, gitu, macam-macam. Tidak hanya dalam satu yang kita baca seperti di kitab ini dalam mazhab Syafi'iyah. Itu kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki bukan wa nusuki, salah. Wa nusuki yang panjang kiknya, punya enggak? Ada di Qur'annya ada. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah, bagian daripada sunnah hayat. Dibaca alhamdulillah, kalau dimengerti alhamdulillah, karena berat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan meninggalku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalau ingat ke situ mantap Pak. Jadi kita sudah memasrahkan diri kita, apapun yang kita lakukan, baik ketika hidup dan ketika meninggal dunia, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, itu nggak akan berbuat dosa. Ya, cuma kan ya itulah tadi lah. Karena nggak paham gitu. Kalaupun paham berat ya berat, godaan tuh pasti ada, godaan pasti datang, gitu kan? Nggak bakal bohong kalau udah ingat hidupnya hanya untuk Allah, nggak bakal bohong. Waktu sholat datang ya buru-buru sholat, kalau memang bisa buru-buru mati, kan? Gitu. Pokoknya semuanya hanya pasrah kepada Allah. Tingkah laku kita untuk Allah. Mustahil kalau kita berbuat dosa gitu. Kalau ingat ke situ mah mustahil. Karena untuk Allah nggak mungkin kita berbuat dosa, gitu kan? Tapi kadang untuk Allah kadang beda lagi gitu ya. Dalam prakteknya sebanyak godaan, nggak yakin sama Allah, hanya sebatas dia doang, yakinnya kurang. Akhirnya pusing. Padahal sudah ada yang ngatur hidup kita ya Allah. Kita sholat sudah berpasrah diri kepada Allah. Kenapa masih dipusingin? Doa iftitah yang ke-5 ya. Yang ke-6, setelah baca doa iftitah, yang ke-6 al-isti'adzah. Sunnah mengucapkan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum Fatihah baca ta'awudz dulu sunnahnya. Tadi fil alamin inna apa wa ana minal muslimin. A'udzu billahi. Jangan kencang-kencang itu mah. Doa kita sama ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu jangan kencang-kencang. Yang nggak tahu nanti, emang mau ngaji atau baik tahu dulu. Padahal ini sunnah. Ketika dibaca dapat pahala, tidak dibaca pun tidak jadi masalah.
Yang ketujuh, wal jahru fi maudhi'i, mengeraskan suara pada tempatnya. Mana mengeraskan suara pada tempatnya? Yaitu pada sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, dan sholat 2 hari raya. Dijaharkan, dikeraskan suaranya. Bagaimana kalau sholat sendiri? Kalau sholat sendiri yang 5 waktu itu tetap suaranya dikeluarkan seukuran kita yang mendengar sendiri. Sekalipun sholat asar, sholat duhur, tetap suaranya kudu dikeluarkan. Jangan pelit-pelit, diam dalam hati, itu bukan rukun qalbi. Rukun qalbi kan cuma niat doang. Kalau Fatihahnya tetap diucapkan sebatas ukuran telinga kita yang mendengar. Tapi kalau maghrib bisa, subuh, maghrib bisa agak dikeraskan, apalagi berjamaah. Itu sunnah. Ya, tetap sunnah. Artinya jangan terlalu keras kalau lagi sholat sendiri mah. Yang ke 8 ya. Ingat-ingat Pak. Yang ke 8 wal israru fi maudhi'i, mengecilkan suara pada tempatnya. Tadi selain yang tadi berarti duhur sama asar. Asar mah nggak dikeluarkan suaranya, duhur nggak dikeluarkan suaranya. Artinya jangan terlalu kencang-kencang, pelan-pelan aja duhur dan asar. 9. Wa ta'minu, membaca lafaz amin setelah surat Fatihah. Surat Fatihah 7 ayat dari basmalah sampai walad dolin. Bacaan amin itu masuk dalam kategori sunnah hayat. Amin. Kenapa diaminkan? Karena bacaan Fatihah itu adalah doa. Karena Fatihah kan terbagi dalam 3 kategori. Pertama itu sanaiyah, puji-pujian. Yang kedua ubudiyah, penghambaan tentang ibadah. Yang ketiga du'aiyah, tentang doa. Mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu doa tuh, dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, doa. Maka sunnah diaminkan amin. Kalau nggak baca amin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Yang ke 9. Sekarang Nah, pokoknya yang berikutnya. Wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat dan setelah membaca surat Fatihah. Artinya surat-surat, mau surat pendek ataupun bagian daripada surat-surat yang lain. Salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Itu pun bagian daripada surat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Bagian daripada surat. Diimamin wa munfaridin, baik sholat secara berjamaah ataupun sholatnya sendiri. Tuh. Ya.
surat sunnah baca surat. Mau panjang, mau pendek, silakan. Enggak gitu. Tapi kalau subuh itu sunnahnya agak panjang-panjang suratnya, sunnahnya yang subuh. Tapi pendek juga nggak jadi masalah. Wa takbiratu indal khifdi liruku, membaca takbir ketika ruku. Ya, Allahu Akbar sunnah. Ya, Qorob ini ayrob isulbi minar ruku sami Allahu liman hamidah sunnah. Jadi ketika setelah baca surat Bapak Allahu Akbar, nah itu sunnah ayat. Atau Bapak nggak baca Allahu Akbar, langsung ruku aja tadi, langsung ruku aja boleh. Ya, nggak baca Allahu Akbar lagi. Tapi ketika Bapak baca Allahu Akbar itu sunnah ayat. Ketika ruku itu sunnah baca Sami Allahu liman hamidah. Lagi ruku Sami Allahu liman hamidah, bacaan ruku. Kita ruku Sami Allahu liman hamidah. Nah bacaannya tuh sunnah ayat. Gerakan iktidah tuh rukun gitu. Bapak bangun doang, nggak ngomong apa-apa, bangun doang, sah, sholat sah. Tapi kalau Bapak bangun ruku sambil ngomong Sami Allahu liman hamidah, berarti sunnah ayatnya dapat. Paling sedikitnya Sami Allahu liman hamidah. Biasa tarawih ya, tarawih itu Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau panjang dilanjutkan Rabbana lakal hamdu dan seterusnya sampai terakhir. Kalaupun nggak apa-apa Sami Allahu liman hamidah, yang penting ada tumaninah, diam sebentar langsung Allahu Akbar. Tarawih biasanya. Ya, jangan terlalu cepat, tak betul. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Wa tasbihu fir ruku, baca tasbih dalam ruku tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian sujudnya mah rukun, bacaan dalam sujudnya sama sunnah ayat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sama sebanyak 3 kali. Selanjutnya wawaqul yadaini al fakhidaini fil julus, menaruh kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Mana duduk? Naruh tangan di tangan pada paha itu sunnah ayat, bukan rukun sunnah. Kalau duduknya rukun, taruh tangannya sunnah ayat, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kemudian tangannya di apa nih? Nggak ngopel gitu, dibentangkan. Kemudian apa, tangan kiri dibentangkan, kemudian tangan kanan
dikepal ketika mau membaca asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sebelumnya tetap dibentangkan. Ketika asyhadu an la ilaha illallah baru dikepal, telunjuknya ditunjukkan. Ada yang begini aja, ada yang dipangku dengan jempol. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah baru nunjuk, bukan dari pertama duduk enggak. Ketika asyhadu an la ilaha illallah baru nunjuk. Nah itu sunnah hayat, bukan rukun ya. Yang rukun bacaannya, kalau nunjuknya sunnah. Gimana kalau nggak punya telunjuk? Ya udah jangan dipaksain. Ada telunjuknya sepotong, ya udah ada adanya. Jangan ada kecelakaan kerja, jadinya tinggal sepotong. Ganti jari tak. Alir. Wa al-firasat min jami'il jarsiyah. Duduk iftiras, ya begini duduk iftiras. Ya duduk iftiras tuh Biasa ya, setelah apa namanya? Sujud pertama. Setelah pas rakaat kedua, rakaat kedua kan duduk tahiyat. Nah itu namanya duduk iftiras. Itu sunnah hayat. Kemudian kalau rakaat terakhir itu namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu sunnah hayat. Kemudian membaca salam yang kedua. Kalau membaca salam yang pertama itu rukun, assalamualaikum warahmatullah sambil menghadap ke kanan itu rukun. Kalau yang keduanya assalamualaikum sambil nengok ke sebelah kiri itu sunnah hayat, bukan rukun. Bapak lehernya lagi sakit di cuma kanan doang. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung usap tangannya, enggak salam ke kiri, itu enggak apa-apa. Itu sunnah hayat, tidak wajib, bukan rukun. Yang rukun ke kanan doang pas salam pertama. Kalau salam kedua sunnah hayat. Kalau bapak enggak salam kedua enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung duduk aja gitu. Ya paling makmumnya heran-heran. Ya, itulah gunanya ngaji gitu tuh. Ya salam kedua itu sunnah. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Cuma nanti di beda aliran ya. Paling gitu doang. Ya. Tapi yang paling penting yang biasa kita lakukan aja. Ini yang sebatas pengayaan bahwa ada yang rukun, ada yang sunnah. Ya bagusnya mah dihafal gitu, bagusnya mah. Cuman kan kalau kayak sekarang ngapal tuh repot ya. Sekarang ini usia kita sekarang ini kalau untuk ngapal repot. Rukun sholat ada 17 dibagi 3, rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Kemudian sunnah ada sunnah sholat, ada sunnah dalam sholat, ada dalam sunnah abad. Kemudian ada sunnah hayat, sunnah abad 2, tasyahud awal sama qunut. Kemudian sunnah hayat ada 15 yang tadi dibahas. Kalau nafas satu-satu repot. Yang penting minimal Bapak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Tidak harus hafal, minimal tahu. Kalaupun lupa-lupa ya wajar lah. Kalau memang nggak ngapal gitu kan. Kalau suruh ngapal, minggu depan gak ada yang ngaji. Yakin gitu. Demikian yang bisa disampaikan. Sudah pukul 9 harus pindah tempat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kalau mau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa sambil
ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai saja karena waktu kita terbatas pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin kalau memang kurang memuaskan, kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.